Mengapa saya sudah memiliki Google My Business, tetapi ternyata Google My Business seperti tidak bekerja untuk bisnis saya? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini di dalam video yang satu ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman yang kadang-kadang bertanya, gimana ya caranya saya sudah mendaftarkan Google My Business, sudah juga untuk terverifikasi mungkin dan teman-teman tetap merasakan bahwa kok impactnya nggak terlalu besar ya? Mengapa saya sudah memiliki Google My Business, tetapi ternyata Google My Business seperti tidak bekerja untuk bisnis saya? Dan di video yang kali ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut dari teman-teman supaya teman-teman bisa mendapatkan klien atau pembeli dari dunia online dan berkunjung ke dunia offline, ataupun teman-teman mendapatkan pembeli juga yang dapat berkunjung ke toko teman-teman. Kita akan lihat sekarang di sini bahwa ada beberapa faktor yang menentukan yang bisa membuat Google My Business teman-teman itu akan berjalan dengan baik ataupun tidak akan memiliki efek yang positif sama sekali. Kalau apa? Kalau ada salah satu dari faktor ini telah teman-teman lakukan, biasanya Google My Business teman-teman akan berjalan dengan lebih baik lagi. Yuk kita lihat. Nah, di sini teman-teman yang pertama adalah masalah verifikasi. Biasanya dalam memiliki Google My Business, kalau teman-teman belum melakukan verifikasi, ini nanti resikonya adalah teman-teman tidak akan bisa di searching di dalam pencarian Google. Karena Google akan memasukkan atau tanda petik mengindeks istilahnya ya ke dalam pencarian Google kalau teman-teman telah memverifikasi Google My Business. Karena faktanya di dalam video yang lainnya saya telah juga men-sharingkan ke teman-teman bagaimana cara mendaftar Google My Business, dan jika Google My Business itu didaftarkan tapi tidak diverifikasi atau tidak berhasil diverifikasi, maka hasilnya adalah teman-teman tidak akan terindeks di Google, dan artinya saat orang mencari bisnis teman-teman di Google ataupun keyword atau kata kunci yang relevan dengan bisnis teman-teman, maka Google My Business teman-teman tidak akan ditampilkan ke si pencari tersebut. Maka yang pertama adalah pastikan verifikasi teman-teman itu diselesaikan hingga final, hingga teman-teman bisa memverifikasi Google My Business. Lalu selanjutnya adalah mengoptimasi 4 fitur utama yang ada di Google My Business. Jadi fitur pertama adalah info. Dan di dalam info ini biasanya faktor yang harus dilengkapi baik di Google My Business ataupun teman-teman optimasi jika teman-teman memiliki sebuah bisnis di online ataupun offline adalah NAPW. Apa artinya? Artinya adalah satu itu N itu namanya nama atau name. Maka teman-teman harus dioptimasi nama teman-teman, nama bisnis teman-teman ini sesuai dengan nama bisnis di tempat-tempat yang lainnya. Pastikan nama yang ada di Google My Business sama dengan yang di Instagram, sama dengan yang di Facebook, sama dengan yang ada di platform-platform sosial media lainnya. Sehingga Google dapat mengindekskan semuanya dan mengkaitkan antara sosial media teman-teman ataupun Google My Business teman-teman sehingga bisa terkoneksikan. Lalu yang kedua adalah selain nama, ada juga address. Jadi pastikan address teman-teman juga menggunakan address yang optimal yang teman-teman gunakan di berbagai sosial media. Lalu selanjutnya phone number. Ini juga sebisa mungkin teman-teman samakan dengan phone number yang memang teman-teman inginkan. Dan selanjutnya adalah website. Jadi pastikan juga bahwa website teman-teman itu telah dilengkapi di dalam info yang ada di Google My Business. Nah, sebaiknya NAPW ini semuanya teman-teman masukkan dan selalu dilengkapi di berbagai platform, tidak hanya di Google My Business. Tapi jika teman-teman memiliki Instagram, gunakanlah NAPW yang sama. Jika teman-teman memiliki Facebook, maka gunakanlah NAPW yang sama. Name, address, lalu phone, dan juga websitenya itu sebisa mungkin sama. Karena mau tidak mau Google ini adalah mesin pencari yang sebelumnya dia akan crawling atau akan membaca kira-kira name yang digunakan oleh sebuah bisnis itu dia digunakannya di mana saja, dan itu akan dikaitkan menjadi satu sehingga nanti ada authority teman-teman atau tingkat keterlihatan teman-teman di online itu akan naik saat Google menemukan NAPW teman-teman itu sama di berbagai platform. Dan itulah pentingnya melengkapi info di dalam Google My Business dengan NAPW teman-teman yang memang sering teman-teman gunakan. Selanjutnya adalah regular posting. Jadi di dalam Google My Business itu ada cara agar teman-teman bisa mengupdate secara reguler, dan efeknya adalah teman-teman nanti dapat ditunjukkan oleh Google ke orang-orang baru secara organik dan tidak berbayar sama sekali. Jadi betul-betul free. Dan ini yang harus teman-teman lakukan cukup simpel, yaitu satu, rajin mengupdate secara reguler. Nanti saya akan tunjukkan juga ke teman-teman bagaimana secara organik bisnis saya sendiri bisa mendapatkan berbagai exposure yang diberikan oleh Google hanya karena rajin mengupdate saja. Lalu selanjutnya yang gak kalah pentingnya adalah memperbanyak review. Jadi review ini adalah salah satu
tolak ukur yang digunakan oleh customer teman-teman. Jadi memang Google My Business ini itu bukan satu-satunya cara buat teman-teman mendapatkan calon pelanggan. Tetapi yang terpenting itu iya. Jadi fondasi itu iya. Artinya mungkin pelanggan teman-teman bisa saja datangnya dari Instagram. Tetapi mereka ini digunakan atau diarahkan ke Google My Business sehingga melihat jumlah review teman-teman mungkin sudah cukup tinggi sehingga terlihat trusted. Banyak sekali saya melihat para UMKM yang memiliki Instagram tidak terlalu besar followernya, tetapi dikaitkan Instagramnya dengan Google My Business dan terjadi closing yang cukup baik karena melihat review yang baik dari Google My Business serta melihat lokasi sehingga dianggap bisnis tersebut adalah trusted. Apalagi orang Indonesia ini masih senang atau masih sering lebih percaya dengan sebuah bisnis yang memang berlokasi yang ada di sekitar area mereka. Katakanlah teman-teman memiliki kebutuhan untuk membeli sebuah barang, handphone. Kalau teman-teman membeli handphone dari yang jauh kotanya di luar dari kota teman-teman tempat tinggal sekarang, katakanlah saya di Tangerang, maka teman-teman mencari handphone dari kota Surabaya dibandingkan dengan ada penjual handphone yang lokasinya di kota teman-teman, sesama kota di Tangerang seperti saya, maka saya akan lebih trusted untuk membeli dari handphone tersebut, dari toko tersebut, terutama karena saya tahu reviewnya bagus. Kedua, saya juga tahu lokasinya sebetulnya di mana. Walaupun sebetulnya yang saya lakukan tidak berkunjung ke sana dan hanya telepon saja untuk minta handphone itu dikirimkan ke rumah saya. Jadi itulah dia pentingnya untuk memiliki Google My Business juga. Dan kita akan melihat teman-teman bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengoptimasi masing-masing daripada elemen yang sudah kita bahas. Yuk kita lihat bareng-bareng. Baik teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam dashboard Google My Business. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ini bukanlah sebuah Maps saja atau Google Maps saja, tetapi memang seperti sebuah sosial media dan memang sebuah sosial media baru yang seperti saya pernah sharingkan juga bahwa Google My Business ini adalah kombinasi dari Google Plus dan juga Google Maps, sehingga ada unsur directionnya atau penunjuk arahnya dari Google Maps, tapi juga ada unsur sosial medianya seperti Google Plus waktu zaman dulu waktu masih ada sosial media Google Plus. Nah sekarang teman-teman kita bisa mengoptimasi beberapa hal di sini. Di sini pertama kali saat teman-teman masuk ke Google My Business, di sini teman-teman bisa melihat performance. Jadi ternyata hanya dari posting-posting organik saja ada 2.700 orang yang masuk atau melihat bisnis saya dari Google Maps. Lalu ada 990 orang yang searching mengenai bisnis saya dari Google Search secara organik. Dan di sini teman-teman di bawahnya ada post. Nah, post ini teman-teman bisa masukkan di sini sebuah post yang sifatnya ini seperti Instagram post ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa sharing mengenai postingan-postingan yang berkaitan dengan bisnis teman-teman, dan post ini sifatnya tidak berlangsung lama di keep-nya, biasanya hanya di keep dalam waktu kurang lebih sekitar 14 hari sampai 1 bulan. Jadi kalau teman-teman post itu seperti di Instagram tidak selalu ada. Lama-lama di Instagram timeline-nya makin lama makin turun, postnya makin turun, dan postingan yang baru itu di atas. Di Google My Business pun sama. Postingan ini akan di-keep di dalam Google My Business ini, postingan ini hanya ada selama 14 hari sampai sebulan. Lalu setelahnya bagaimana? Setelahnya foto yang teman-teman posting akan masuk ke tempat foto seperti album foto. Lalu postingan teman-teman biasanya akan dimasukkan ke Google Sites. Google Sites ini adalah fitur otomatis yang akan teman-teman dapatkan, sebuah website yang sangat simpel yang terintegrasi dengan Google My Business. Nanti akan masuk ke sana dan teman-teman bisa menemukannya di Google Sites. Nah, di sini teman-teman saat teman-teman reguler mengupdate postingan, di sini teman-teman bisa lihat ada 121 view ya. Di sini secara organik yang didapatkan. Lalu ada 369 view secara organik yang didapatkan, dan ini adalah view yang berasal bukan dari orang yang random ataupun orang yang dari Sabang sampai Merauke, tapi orang-orang yang ada di sekitar dari bisnis kita. Jadi ini local optimized atau targeted yang memang orang-orang berada di sekitar bisnisnya teman-teman. Jadi dengan hanya memposting saja teman-teman bisa mendapatkan exposure yang lebih dibandingkan dengan bisnis lain yang ada di area sekitar teman-teman. Dan inilah keunggulannya. Nah, selanjutnya teman-teman di tempat info, teman-teman bisa lengkapi juga infonya dengan tadi NAPW. Jadi pastikan di sini di info ini dilengkapi dengan NAPW teman-teman, sehingga jelas di mana nama bisnis teman-teman, alamatnya di mana, fontnya, kontaknya kemana, dan juga websitenya itu apa. Lalu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah insights. Nah, bahkan di sini ada insights-nya seperti halnya kalau di sosial media, Facebook ataupun di Instagram, pastinya setelah kita posting ada insights.
bagaimana hasilnya yang setelah kita posting itu dalam waktu 1 bulan terakhir, seperti apa feedbacknya dari postingan yang telah kita lakukan. Di sini pun sama, di dalam Google My Business juga ada yang namanya insights. Ada orang yang langsung searching direct ke dalam bisnis yang saya miliki, itu namanya direct search. Ternyata di sini teman-teman bisa lihat ada 800 orang yang searching mengenai bisnis salon saya, langsung mengetikkan di dalam Google Search, dan itu terbaca oleh Google My Business. Jadi teman-teman juga bisa lakukan di sini melihat data mengenai discovery. Ada berapa orang sebetulnya yang baru saja mengenal bisnis teman-teman dari Google Search dan Google My Business. Dan ternyata di bulan ini saja ini ada 1.500 orang di sekitar bisnis saya yang mengenal atau mencari dari Google dan menemukan bisnis saya. Jadi sangat efektif, dan ini teman-teman adalah organik. Jadi bukan menggunakan promosi berbayar. Luar biasa ya teman-teman. Apakah teman-teman ingin mendapatkan kurang lebih 1.500 orang di antara bisnis teman-teman yang tahu bisnis teman-teman? Nah, ini adalah caranya menggunakan Google My Business. Lalu selanjutnya yang gak kalah penting adalah mengoptimalkan review. Nah, kenapa penting mengoptimalkan review adalah karena setiap hari teman-teman akan mendapatkan update di dalam email, di mana teman-teman nanti akan mendapatkan seperti ini ya teman-teman ya. Review itu selalu setiap hari kita optimalkan, jadi tanggal 28 Oktober, 29, 30, setiap harinya ini usahakan teman-teman memiliki sistem untuk mengkoleksi review dari customer-nya teman-teman. Kenapa? Karena Google itu akan meng-crawling nama teman-teman yang ada di Google, tetapi akan juga meranking bisnis teman-teman berdasarkan dari rating yang teman-teman miliki. Saat ada orang mencari bengkel mobil, maka yang tampil di pencarian Google biasanya hanya 3 teratas atau top 3. Nah, top 3 itu biasanya memiliki review yang cukup tinggi. Maka teman-teman saat ingin tampil di Google Search di top 3, teman-teman harus juga mengoptimasi review tersebut. Dan usahakan teman-teman mendapatkan review dari orang-orang sekitar teman-teman, paling tidak dari rekanan teman-teman, saudara teman-teman, dan lingkungan sekitar teman-teman. Tetapi yang nggak boleh dilupakan adalah teman-teman juga harus memiliki sistem untuk mengkoleksi review dari current customer teman-teman. Jadi customer teman-teman bisa juga memberikan review dengan sebuah sistem yang telah teman-teman miliki dalam bisnis teman-teman, dan ini yang paling penting sehingga bisa dipastikan review teman-teman itu pasti akan bertambah dan bertambah lagi, dan semakin review teman-teman bertambah, teman-teman akan semakin naik lagi saat ada orang yang mencari bisnis teman-teman di Google. Lalu selanjutnya kita lihat lagi di sini teman-teman, kalau kita melihat di bagian foto, nah di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah foto-foto yang pernah dipublish di Google My Business. Kebetulan bisnis saya adalah salon, dan teman-teman bisa lihat dari sebuah video saja ada 170 orang yang melakukan view. Dari sebuah gambar ada 200 orang yang view, ada 200 orang, lalu bahkan sempat ada promo kita 15%, ada 300 orang yang melihat. Lalu sempat ada yang cukup viral ya teman-teman ya, treatment at home ini sampai 3.700 orang yang melihat. Jadi teman-teman bisa bayangkan, ternyata hanya dengan melakukan posting di Google My Business secara reguler dan secara rajin dan tidak terputus ya teman-teman, bukan sekali posting lalu teman-teman tidak posting lagi, teman-teman nanti akan dipush oleh Google untuk tampil ke lebih banyak orang, sehingga orang-orang di area sekitar bisnis teman-teman bisa melihat bisnis teman-teman. Nah, inilah dia caranya teman-teman supaya teman-teman bisa memanfaatkan Google My Business sehingga memiliki impact terhadap bisnis teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk dioptimasi keempat-empatnya tadi sehingga bisnis teman-teman bisa selalu terlihat dan selalu ada di top of mind dari customer teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini berguna buat teman-teman dalam membuat bisnis teman-teman lebih terlihat lagi di pencarian Google, terutama lebih terlihat lagi melalui Google My Business. Jangan lupa diterapkan, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef. Don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Dadah!